Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami terus menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, di balik kedahsyatannya ada kebaikannya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ayub pasal 41 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Kemahakuasaan Tuhan dan kebaikan Tuhan adalah dua sisi dari karakter Allah yang bergerak bersamaan. Apabila manusia memahaminya hanya satu sisi dari kebenaran karakter Allah ini, maka penyesatan akan terjadi. Sebagai satu contoh, ada satu kegerakan yang sebenarnya bukan hal baru, namun kembali dipopulerkan beberapa waktu terakhir ini di antara anak-anak muda, yaitu sebuah pengajaran yang menyebut diri sebagai Kristen progresif. Pada intinya, Kristen progresif ini berkata, Tuhan itu Bapa yang baik, dan jika Dia Bapa yang baik, maka tidak mungkin Tuhan melemparkan manusia ke neraka hanya karena manusia tidak menerima penebusan Kristus. Penyesatan Kristen progresif ini mengabaikan semua kebenaran firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penyesatan itu terjadi karena manusia memahami kebenaran karakter Allah hanya dari satu sisi, yaitu kebaikan Tuhan dan mengabaikan kemahakuasaan Tuhan. Di dalam kemahakuasaannya, Tuhan bergerak melalui kekudusan dan kedahsyatannya. Contoh yang paling sempurna dari lukisan kedua sisi karakter Allah ini ditunjukkan pada peristiwa di kayu salib. Di satu sisi, Dia Allah yang sangat mengasihi manusia. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak rela manusia binasa. Namun di sisi lain, Dia benar dan kudus. Dia Allah yang adil. Upah dosa adalah maut. Bagaimana Dia mengatasi dosa seluruh umat manusia tanpa membatalkan firman-Nya? Dia melakukan kebaikannya bukan dengan mengabaikan atau membatalkan kekudusan dan keadilannya. Namun justru melalui keadilan dan kekudusannya, Dia menegakkan kebaikannya. Dia bayar lunas dengan darah-Nya sendiri. Itulah kesempurnaan karakter Allah. Salah satu ilustrasi lukisan dari kepribadian karakter Allah yang Dia sendiri nyatakan kepada Ayub adalah dengan menggunakan figur atau rupa buaya yang kuat dan perkasa. Coba perlahan-lahan perhatikan Ayub pasal 40 ayat 20 sampai ayat yang ke-28 dan Ayub pasal 41 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya. Engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Jika kita membaca ayat-ayat tersebut, seakan-akan Tuhan melukiskan dan membandingkan dirinya seperti seekor buaya. Namun itu hanyalah satu sisi dari kedahsyatan Tuhan yang tidak dapat disogok, tidak dapat dipengaruhi, dan tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dibujuk atau dipermainkan. Kebenaran dan kekudusan Tuhan itu tidak akan pernah dapat ditawar-tawar. Namun, di balik kemahakuasaannya, ada kebaikan Tuhan yang tidak dapat ditahan. Dia terus berupaya dan bekerja sampai saat ini
untuk menarik kembali kita dari kejatuhan dosa. Itulah makna perkataan Yesus di Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, aku anakmu. Tuntun dan ajar aku untuk selalu ada dalam rencanamu. Amin. Jesus loves you and so do I.